Mari kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sekali lagi di dalam Injil pada hari ini Yesus memberitahu kita bahwa siapa yang percaya kepada Dia, dia juga akan percaya kepada Allah Bapa di surga. Siapa yang melihat Dia akan melihat Allah Bapa di surga. Bukan itu sahaja, dia juga mengatakan bahwa di rumah Bapaknya ada tempat bagi kita, dan Dia akan menyediakan tempat itu kepada kita, orang yang percaya. Tetapi Thomas mengatakan kepadanya, Tuhan, di manakah engkau pergi? Kami tidak tahu jalan ke tempat itu. Tetapi Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan percaya kepada Allah Bapa. Dan siapa yang mau pergi ke tempat Allah Bapa harus melalui aku. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa melalui Yesus kita akan bertemu dengan Allah Bapa di surga. Dan apabila kita mengimani Yesus, kita juga mengimani Allah Bapa di surga. Maukah kita percaya akan Yesus, ataupun kepercayaan kita itu tidak ada sama sekali? Ataupun kita mau menjadi seperti Filipus yang mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
supaya kami percaya. Dan apa yang Yesus katakan kepada Filipus, sudah berapa lama saya bersama-sama dengan kamu, dan kamu masih lagi tidak tahu siapa Bapa itu? Jadi saudara dan saudari, kadang-kala kita menjadi seperti Thomas dan juga Filipus. Karena walaupun kita tahu siapa Yesus, apa pekerjaan-pekerjaan Yesus, tetapi kadang-kala keraguan-keraguan di dalam diri kita itu ada. Terutama sekali apabila kita menemui jalan buntu untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang-kala kita menyalahkan Tuhan di atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tanya di dalam diri kita, adakah patut kita menyalahkan Tuhan? Ataupun kita menyalahkan diri kita sendiri? Di dalam pembacaan Injil pada hari ini kita juga mengetahui bahwa Yesus telah menyediakan jalan bagi kita, menyediakan tempat bagi kita di kerajaan surga. Dan kita, sebagai perjalanan kita untuk mempersiapkan diri untuk menuju ke kerajaan surga, kita harus merenung, kita harus berdoa agar kita benar-benar sudah bersedia untuk bertemu dengan pencipta kita. Kita sudah bersedia untuk bersemuka dengan pencipta kita. Tapi kadang-kala kita takut, kita risau untuk meninggalkan apa yang kita ada, untuk meninggalkan tempat ini. Jadi, tanya dalam diri kita. Kita harus berdoa, kita harus merenung. Apakah yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini? Karena kita merasakan kehidupan kita singkat. Kita merasakan kehidupan kita itu tidak bermakna. Tetapi kita harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini sudah begitu panjang diberikan kepada kita. Yang membuatkan kita merasa kehidupan kita begitu singkat adalah, adakah kita menggunakan masa itu sepenuhnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, atau kita menggunakan masa kita untuk aktiviti-aktiviti kita sendiri. Jika kita menggunakan masa itu dengan aktiviti-aktiviti kita sendiri, makanya kita akan merasakan bahwa masa itu begitu singkat. Tetapi apabila kita menggunakan masa itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita merasakan bahwa masa yang diberikan kepada kita itu begitu berharga. Karena kita telah bersedia, kita telah berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, berilah kepercayaan dan kekuatan iman kita agar kita dapat bersedia untuk menghadapi apa sahaja cobaan dan dugaan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi seperti di dalam pembacaan pertama pada hari ini, apabila 7 deacon telah dipilih bukan sahaja untuk memberi makanan kepada orang-orang yang memerlukan, tetapi mereka juga mengabarkan kabar gembira Yesus kepada semua orang. Dan inilah tugas kita sebagai anak-anak Allah melalui pembaptisan kita. Jadi, biarlah melalui penyebaran kabar gembira Yesus ini, melalui cinta kasih-Nya yang ada dalam diri kita, kita dapat bersaksi. Dan melalui kesaksian kita itu, itulah salah satu cara kita memenuhi masa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berkongsi kasih sayang-Nya kepada semua orang, terutama sekali pada musim pandemik ini. Biarlah kita bersaksi, biarlah kita memberikan kasih Tuhan itu kepada mereka yang memerlukannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.